Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran. Itulah yang memberkati hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam kebaktian minggu kita pada sore hari ini tertulis di dalam Evangelium Lukas pasal 9, dimulai dari ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-36. Lukas pasal 9 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-36. Saya akan bacakannya bagi kita sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, silahkan mengikuti dalam hati masing-masing. Demikian firman Tuhan. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakannya kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian firman Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat sore bagi kita sekalian. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih, demikian juga untuk remaja Naposo Bulung. Senang rasanya boleh beribadah bersama dalam kebaktian sore pada hari ini, karena memang ini pertama sekalinya saya khotbah sore setelah di Ojakkon, mana ditempatkan, disahkan di gereja kita HKBP Ciputat ini. Dan karena memang sudah di Ojakkon ditempatkan, saya yakinlah masih perlukah perkenalan sama Ginang? Tertulis kok nama saya dalam layar. Baik Bapak Ibu terkasih, mungkin karena memang saya di Ojakkon pada 2 minggu lalu itu dalam kebaktian pukul 10, maka tidak semua dan tidak bisa bertemu pada hari itu. Saya memperkenalkan diri saya, nama saya Pendeta David Marlin Rudolfo Nababan. Saya sebagai pendeta fungsional di HKBP Resort Ciputat ini. Saya sebelumnya melayani di gereja HKBP Resort Rogate di Perumnas, Tangerang. Puji Tuhan, saya sudah menikah dan istri saya Boru Pardosi. Dan puji Tuhan juga
Tuhan menganugerahkan 2 orang anak di tengah-tengah keluarga kecil kami. Yang pertama bernama Yuai Fiona Uli Nababan, dan yang kedua namanya Adri Agape Nababan. Dan puji Tuhan juga, saya bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih karena boleh disambut dengan baik di gereja kita HKBP Ciputat ini. Dan tidak hanya itu, dan ketika di Ojakon tidak lama kemudian saya sudah menempati rumah yang di atas kantor gereja HKBP Ciputat. Jadi sebelah gereja rumah. Kalau mau kopi-kopi bareng atau karena naposo ya, nongki-nongki bareng ya, silahkan datang ke lantai 2 di tengah-tengah di kantor gereja, kantor HKBP Ciputat. Demikian dulu lah yang bisa saya beritahukan. Perkenalkan diri saya sebagai pendeta fungsional di HKBP Ciputat ini. Salam kenal bagi kita sekalian. Shalom Mama Ginang. Bapak Ibu yang terkasih dan juga anak-anak kami, kawan-kawan sekalian, saudara-saudara remaja Naposo Bulung. Belakangan ini atau kurang lebih 1 tahun terakhir ini ada sebuah situs atau video yang cukup viral yang di dalamnya berisikan apologet seorang Kristen yang ingin mendebat ajaran agama lain tetangga kita yang dia ternyata seorang Kristen, dan isinya ingin menunjukkan, mendebat tentang apa itu agama tetangga dan apa itu agama yang dia imani, yaitu agama Kristen. Tidak perlu saya sebut nama situsnya atau vlognya dan lain sebagainya. Yang pasti di dalam vlog itu, di dalam video itu berisi tentang bagaimana agama satu ini, dan memang diceritakan tentang bagaimana keburukan-keburukan agama yang satu ini untuk membalas apa perkataan, apa idealisme yang salah, ideologi faham yang salah di dalam memahami Kristen dalam waktu-waktu belakangan. Jadi isi vlog itu adalah balasan atau counter terhadap iman dia sebagai seorang Kristen yang cenderung dijelek-jelekkan oleh agama lain. Dan itu cukup viral, dan mungkin beberapa dari kita juga menikmati vlog atau video yang disampaikan oleh pembuat video tersebut. Dan memang cukup banyak juga peminatnya. Namun kita tahu, dan dia sendiri mengakui bahwa munculnya video yang dia lakukan, yang dia ucapkan adalah memang untuk mengkonter, melawan atau ingin membalas bagaimana orang dari agama tetangga melihat kekristenan itu. Dan memang tidak jarang yang namanya kekristenan itu dihina, diejek, bahkan dengan perkataan, pernyataan, apa itu Kristen? Apa itu? Siapa itu Yesus Kristus? Yesus Kristus Tuhannya orang Kristen. Tetapi masa Tuhan disalibkan? Masa Tuhan disalibkan telanjang pula lagi itu? Dan memang ketika mendengar itu kadang hati terasa sakit. Dan memang kalau betul Yesus Kristus itu Tuhannya orang Kristen, coba dulu sebutkan ayat Alkitab yang mengatakan bahwa perkataan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa aku Yesus Kristus anak Allah, sembah aku. Kata orang-orang di luar Kristen tersebut untuk menjelekkan atau mendiskreditkan agama Kristen itu sendiri. Hal-hal yang demikian, fenomena-fenomena yang demikian tentu sudah sering atau bahkan berlalu lalang di tengah-tengah kehidupan kita. Dan memang kalau kita tidak tahu, tidak kuat, dan apalagi tidak paham tentang kekristenan yang kita imani, dan lebih lagi kita mudah terkecoh
Dengan pemahaman-pemahaman salah kita bahkan mengatakan, oh iya, masa Tuhan senista itu, masa Tuhan sejelek itu rupanya, dan oh iya, di mana rupanya dalam nats Alkitab perkataan Yesus yang demikian? Aku Yesus, anak Allah, sembahlah aku. Dan memang kalau kita berusaha mencari itu, Bapak Ibu yang terkasih, kawan-kawan sekalian, tidak ada itu. Tidak ada nas yang berkata begitu perkataannya, begitu isinya dengan secara letterlet, begitu sih tidak ada. Dan memang bisa membuat kita ganggu, kita bisa membuat kita menjadi kecil hati dan bahkan meremehkan, merendahkan diri kita sendiri sebagai orang Kristen untuk menjawab, membalas hal demikian. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan tegas nats kita pada hari ini, pada sore hari ini, di mana Yesus dimuliakan di atas gunung, hendak memberikan legitimasi, menjadi suatu proklamir yang begitu tegas bahwa memang Yesus tidak menegaskan dirinya sebagai Tuhan, tetapi perkataannya tidak menegaskan, tetapi apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat, dan bagaimana Allah Sang Bapa meneguhkan Yesus itu sebagai anaknya, itu menjadi suatu legitimasi yang jauh-jauh lebih dalam daripada pengakuan dari seorang Yesus sendiri. Contohnya, jika saya seorang anak panglima perang atau panglima tentara kayak itu, terus saya mengatakan kepada orang lain yang tidak mengenal saya bahwa saya seorang anak panglima tentara, pasti ada keraguan, betulkah dia seorang anak panglima tentara? Jika saya berkata demikian. Tetapi jika ayah saya sendiri yang seorang panglima tentara itu mengatakan kepada orang lain, ini anakku, dan saya seorang panglima tentara, ini adalah anakku, maka akan selalu lebih tegas, lebih kuat, lebih meyakinkan identitas, status dari si anak yang anak panglima tentara tersebut. Demikian juga lah yang dilakukan oleh Allah Bapa di dalam nats kita ini, di mana dalam peristiwa di dalam nats kita Allah dimuliakan di atas gunung, dan dengan jelas keluar suara Allah sendiri yang meneguhkan bahwa dia adalah anakku dan dia adalah anak yang kupilih, dan kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia, yang meneguhkan, menegaskan bahwa betul-betul dia adalah anak Tuhan, betul-betul dia adalah Tuhan, dan betul-betul setiap karyanya, setiap perkataannya bukan hanya sebatas dari dirinya, tetapi dari ketuhanannya yang menyatakan dia betul-betul Tuhan. Sehingga nats ini hendak meneguhkan hati kita, meneguhkan kehidupan beriman kita untuk selalu yakin, selalu setia, beriman kepada Yesus Kristus yang 100% dia adalah Tuhan, yang 100% dia adalah manusia juga. Tetapi dengan tidak ragu, dengan tidak malu-malu, kita mengatakan Yesus Kristus yang mati di kayu salib itu, yang menuntaskan pekerjaannya dengan kematian, adalah Tuhan saya. Kepada siapapun kita bersaksi, kepada siapapun kita berkata, kita tidak malu untuk mengatakan hal demikian, karena legitimasinya, proklamirnya jelas dari Allah sendiri. Hendak meneguhkan kita, hendak menegaskan hati kita agar tidak ragu juga kita untuk berdoa kepadanya, tidak ragu juga kita untuk yakin kepadanya, sehingga kehidupan berkristen kita, kehidupan berkristus kita yang setiap hari di sepanjang perjalanan kehidupan kita sehari-hari, apapun yang kita hadapi, apapun pergumulan, bagaimanapun tantangan iman, kita semakin yakin mengatakan Yesus itu adalah Tuhanku. Yesus itu adalah Tuhan kita. Yesus itu adalah Tuhan yang memang harus kita sembah.
Itu yang pertama yang hendak kita lihat di dalam nats kita ini. Yang hendak terus berkibar, menyala, kalau bahasa Naposonya, yang selalu menjadi darah daging dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kedua juga kita boleh melihat di dalam nats kita ini bagaimana kita bisa tetap mengakui bahwa Yesus Kristus itu betul-betul adalah Tuhan, adalah melalui karyanya. Yesus dimuliakan di atas gunung, Yesus bertransfigurasi, menampakkan dirinya berwujud seperti 3 orang, yang menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan, yang menunjukkan bahwa dia di atas dari kemampuan manusia pada umumnya, dan dialah guru, dan dialah memang panutan dari setiap kita, yang dia tunjukkan itu dengan karyanya. Dengan tegas nats kita juga ini hendak meneguhkan hati kita, menegaskan kepada kita bahwa kehidupan berkristen kita memang bukan berarti meniadakan kelemahan, kekurangan apapun yang menjadi kekurangan dalam hidup kita. Dapat kita lihat bagaimana murid-murid Yesus dalam nats kita ini dengan gampangnya mengantuk ketika Yesus tengah berdoa. Yang memang hampir dapat kita katakan, siapa manusia tidak pernah mengantuk? Semua pernah mengantuk. Semua punya kelemahan, semua kita punya kekurangan. Dan memang salah satu indikasi yang namanya mengantuk, kalau memang sudah capek bekerja, tubuh menunjukkan bahwa dia lelah dan mengantuk. Tetapi bukan hanya karena dia lelah dia mengantuk, tetapi ada juga penyebab orang mengantuk karena dia bosan. Apakah kita bosan pada saat ini? Penyebab orang bosan sering menganggap bahwa suatu hal yang berulang-ulang, suatu hal yang sudah biasa, suatu hal yang terus dilakukan terus-menerus cenderung membuat orang mengantuk. Dan itu yang dirasakan oleh Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Yesus mengajak mereka untuk naik ke atas gunung. Kemudian karena mereka sudah biasa mengikuti Yesus naik ke atas gunung, mereka menganggap itu suatu hal yang biasa, mereka menganggap itu suatu hal yang lumrah, yang sudah pasti akan setiap hari Yesus lakukan. Sudah tahu jamnya kapan akan berhenti doa Yesus. Ya, nanti ketika Yesus sudah berhenti dari doanya, disitulah kita bangun. Sehingga mereka mengantuk. Penyebab mengantuk juga bisa disebabkan karena dia bosan seperti yang saya katakan. Dan yang pastinya tentu karena dia sulit. Mereka murid-murid Yesus itu sulit menikmati, mau hadir, mau merasakan apa yang dirasakan oleh Yesus, apa yang dilakukan oleh Yesus. Mereka tidak mau menikmati bagaimana hubungan spiritualitas yang baik bersama dengan Allah, sebagaimana Yesus berhubungan dengan baik dengan Bapaknya. Yang notabene sebelum nats kita sudah ditegaskan bahwa tidak selamanya Yesus akan berada di tengah-tengah dunia ini. Tidak selamanya aku akan bersama-sama dengan engkau. Sudah Yesus tegaskan itu kepada murid-muridnya. Tetapi karena mereka menganggap bahwa kegiatan berdoa adalah kegiatan yang biasa, sehingga mereka mengantuk dan lelah. Tetapi disitulah letak kesalahannya, kekurangan. Ketika seorang yang berkata dirinya beriman, percaya kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, tetapi menganggap ibadahnya itu, hubungan spiritualitasnya itu adalah hal yang biasa, yang dianggap berulang-ulang,
maka apa yang dilakukan pun akan dianggap sebagai rutinitas dan sangat mudah untuk kesadarannya hilang, sangat mudah juga untuk mengantuk seperti Petrus, Yohanes dan Yakobus tersebut. Yang hendak dikatakan di situ Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya yakin bagi kita sekalian, setiap minggu kita pasti sudah beribadah. Makanya ada ibadah jam 17 sore ini yang memang untuk mengcover setiap jemaat yang belum bisa beribadah jam 7 atau jam 10, atau dikhususkan untuk remaja dengan naposo bulung. Dan itu akan kita lakukan, dan mungkin kita boleh berkata kita tidak pernah bolong, tidak pernah absen dalam beribadah, dan sudah menjadi ayat hafalan, nats hafalan, sistematik hafalan ibadah yang kita gunakan. Tetapi yakinlah, ketika kita menganggap peribadahan kita ini sebagai suatu hal yang berulang-ulang, maka kita juga akan mudah mengantuk. Maka kita juga akan mudah lelah. Tetapi ketika kita mau menikmati, ketika kita mau masuk ke dalamnya dan merenungkan terus secara dalam peribadahan yang kita laksanakan, maka akan jauh dari kata kantuk itu. Maka akan jauh dari kata membosankan itu. Kan begitu yang biasanya dikatakan oleh kaula muda yang dengan mudah kadang untuk meninggalkan ibadah gereja HKBP. Lagi tahe akan itu nami karena toras. Gereja di HKBP itu gitu-gitu aja. Gereja di HKBP itu monoton. Gereja di HKBP itu lagunya itu aja, bosan. Ngapain gereja di HKBP? Sudah pasti begini urutannya dan mudah bikin ngantuk katanya, kata sebagian orang. Tapi emang yakinlah untuk remaja Naposo Bulung dan kita sekalian beribadah saat ini, kita imani ibadah kita ini adalah kita nikmati, kita renungkan, dan memang itu sebagai kebutuhan kita. Amin. Nomor dok kita yang mengantuknya kita. Memang itu persoalannya. Ketika kita tidak menikmatinya, ketika kita tidak mau masuk ke dalam seperti murid-murid Yesus yang tidak mau ambil bagian, yang tidak mau mendengarkan Yesus itu berdoa, yang tidak mau melihat lebih dalam praktek kehidupan Yesus itu dalam kehidupan spiritualitasnya, mereka juga sangat mudah untuk terdistraksi, terkecoh. Dan kesitulah kita diajak pada saat ini, melihat, merenungkan, hadir, bersedia memberikan hati, pikiran di dalam setiap peribadahan yang kita laksanakan. Ya kan gitu, belajar CD. Etor dibereng tukang untuk kiri pun. Mau ambil bagian, mau merenungkan, mau masuk ke dalam, mau mengambil setiap ilham dari setiap praktek ibadah, baik itu di saat berdiri, di saat duduk, di saatnya berdoa, bahkan di saatnya mendengar firman Tuhan, mau merenungkannya terus menjadi lebih dalam. Maka jauh dari kata mengantuk tadi itu, maka jauh dari kata yang membosankan tadi itu, maka jauh dari kata yang mudah meninggalkan peribadahan gereja yang kita cintai atau gereja HKBP. Memang hendak nats ini juga hendak menegaskan kepada kita agar kita terus mau menikmati, mau masuk dalam setiap peribadahan kita yang jauh dari pemahaman bahwa setiap peribadahan itu adalah rutinitas. Kan kadang mau itu kehidupan beribadah kita hanya sebatas ya ikut ibadah ikut pertanyaan ikut, atau PA, PHD hanya sebatas itu saja.
Tetapi ketika masuk ke dalamnya, ketika dipertanyakan dalamnya, kita sulit untuk melihat itu sebagai makanan rohani yang memang menjadi kebutuhan kita. Nats ini hendak mengingatkan kita agar kita mau selalu sedia menikmati peribadahan kita. Baik itu doa kita pribadi, kebaktian kita pribadi, ataupun peribadahan kita secara umum. Baik itu di gereja atau dalam kebaktian rumah tangga kita. Agar pada akhirnya peribadahan yang kita laksanakan, hubungan spiritualitas kita bersama dengan Tuhan yang kita ibadahkan, setiap kita beribadah betul-betul menjadi sumber kekuatan yang baru, betul-betul menjadi sumber sukacita yang baru, betul-betul menumbuhkan keyakinan kita di dalam Tuhan menjalani kehidupan kita sehari-hari. Yang terakhir, kita juga hendak meneguhkan agar kita terus selalu berbahagia menikmati setiap karya Yesus, terlebih karya Tuhan Yesus Kristus yang harus mati untuk menebus, untuk menutupi bahkan setiap kelemahan kekurangan kita. Jika kita berbandingkan dengan epistel minggu kita tadi, di mana itu adalah puji-pujian dari Daud yang bermazmur akan Tuhan, akan kebesaran Tuhan. Dia puji Tuhan, dia agungkan Tuhan di samping dari setiap kekurangan yang pernah dia lakukan. Daud raja yang masyhur, tetapi tentu dia juga memiliki kelemahan. Demikian juga dalam nas kita, dalam proses transfigurasi yang dilakukan oleh Yesus, dikatakan ada Musa yang menjadi simbol dari hukum Taurat, yang memang dia juga memiliki kekurangan. Ada Elia yang menjadi perwakilan dari setiap nabi-nabi yang pernah ada dalam perjanjian lama. Dia juga memiliki kelemahan dan kekurangan. Tokoh-tokoh besar itu, yang masyhur itu, memiliki kekurangan di samping pekerjaan mereka yang besar. Dan sehebat-hebat apapun manusia, pasti pernah dan pasti memiliki kelemahan dalam hidupnya, bahkan pernah melakukan dosa. Sekarang menjadi pertanyaan menariknya, agar kita berbahagia dalam Yesus Kristus, tentu kita harus bertanya kepada diri kita, siapa kita di hadapan Allah? Siapa kita yang tidak pernah, yang belum pernah melakukan dosa? Baik itu dosa di pikiran, baik itu dosa yang dia lakukan, baik itu dosa yang sudah dibiasakan. Tentu tidak ada. Setiap kita pernah melakukan dosa. Setiap kita pernah melakukan kesalahan. Tapi dengan tegas nas kita berbicara, firman Tuhan berbicara kepada kita bahwa kedatangan Yesus, proses transfigurasi Yesus dimuliakan di atas gunung bukan hanya sebatas untuk menunjukkan dirinya yang begitu besar, tetapi hendak menunjukkan bahwa dirinya yang begitu tinggi harus mati di kayu salib untuk menjadi rendah, lemah, terpuruk karena dosa manusia. Dan bahkan di dalam penderitaannya itu, dan itu yang mereka percakapkan antara Musa dan Elia bersama dengan Yesus yang dilihat, mereka berbincang tentang apa yang menjadi karya Yesus di Yerusalem yang paling besar, yaitu dia harus mati disalib untuk menebus, menjadi jembatan antara Allah dan manusia, orang-orang berdosa. Dan itu juga yang hendak kita imani. Dan itu juga yang hendak selalu kita ucapkan syukur kepada Allah, di mana kita masih dilayakkan hidup sebagai seorang pengikut Kristus. Hidup sebagai orang Kristen yang telah ditebus, yang telah dibaptis
bahkan yang sampai telah naik sini dan menerima setiap berkat Tuhan, kita diajak untuk merenungkan setiap berkat Tuhan dan karya Tuhan yang paling besar melalui karya kematiannya itu untuk kita sebagai manusia yang berdosa. Jadi ada dikatakan di situ, Bapak Ibu yang terkasih, ya kita harus berbahagialah memang sebagai orang Kristen. Kita harus selalu berbahagia sebagai orang yang ditebus oleh Kristus. Kita selalu bersyukur untuk pengampunannya dalam hidup kita. Tak terbayangkan jika kita lihat surat Paulus yang menjadi upah dosa ialah maut. Tak terbayangkan jika kita berdosa sekali, Tuhan langsung berikan upahnya. Tak terbayangkan. Saya yakin saya juga gak ada pada saat ini. Diulang satu dosa mati, melakukan satu dosa mati, dilakukan satu dosa mati. Tak terbayangkan. Adong dope hita saat tikion. Tentu tidak ada. Tetapi hanya karena karya Yesus itu, apapun yang menjadi kelemahan, apapun yang menjadi dosa kita, apapun yang menjadi kekurangan kita, kita masih dilayakkan menerima kasih pengampunannya yang besar melalui darah Yesus itu. Dan kita masih dilayakkan hidup sebagai anak-anak Allah karena Kristus itu. Yang hendak saya katakan di situ, hendak dikatakan berbahagialah. Sampai detik ini kita masih hidup sebagai orang Kristen. Jadi bukan karena hanya diberikan nafas kehidupan setiap hari kita layak berbahagia, tetapi hidup sebagai orang-orang tebusan Kristus. Karena pada masa ini, pada saat ini, tidak semua orang mampu menjadi orang Kristen. Kan begitu? Ada orang yang dulunya Kristen, tetapi karena begitu berat pergumulannya, dia tinggalkan itu imannya. Ada dulunya orang yang sudah dibaptis menjadi orang Kristen, tetapi karena kebutuhan hidup, dia tinggalkan itu iman Kristennya. Dan ada orang yang dulunya dia Kristen setia, tetapi karena hawa nafsunya, dia tinggalkan itu kekristenannya. Jadi berbanggalah kita, berbahagialah kita, masih dilayakkan hidup sebagai seorang Kristen, masih dilayakkan mampu hidup sebagai anak-anak Allah karena Kristus. Jadi bukan karena sebatas ulang tahun saja layak mengucap syukur kepada Tuhan, tapi setiap tahun jika kita masih ingat kapan kita dibaptis, berapa tahun kita menjadi orang Kristen. Bukankah itu suatu hal yang membanggakan? Bukankah itu menjadi suatu hal yang sangat membahagiakan? Karena tidak semua layak mampu menjadi orang-orang Kristen. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui nats ini kita diajak untuk terus merenungkan keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Di samping dari setiap kelemahan, kekurangan, tetapi Tuhan masih membuka dirinya, memberikan pengampunan, melayakkan kita untuk menjalani hidup kita dalam kasih Kristus. Dan itu hendak selalu menjadi sukacita besar kita dalam setiap rumah, keluarga, pergaulan, dan hubungan sosial kita yang lainnya. Berbahagialah karena Kristus ada untuk kita, karena Kristus mau dimuliakan di atas gunung untuk kita, dan kasih Yesus Kristus itulah yang hendak selalu menyertai setiap perjalanan kehidupan kita masing-masing. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus.
Allah yang maha kasih yang memberikan anakmu bagi kami untuk mati di kayu salib. Dan dalam rohmu ya Tuhan, hingga saat ini Engkau perkenankan kami hidup sebagai orang-orang tebusanmu, sebagai orang Kristen, pengikut Kristus. Sekalipun kami sadar, kami tahu banyak tantangan, banyak godaan, banyak cobaan yang dapat mengganggu hati, pikiran, bahkan kehidupan, aktivitas, pekerjaan kami masing-masing. Kami tetap bersyukur ya Tuhan, hingga saat ini kasih-Mu masih kami rasakan, melayakkan kami hadir beribadah kepadamu. Oleh karena itu ya Tuhan, berkatilah kami, berkatilah peribadahan kami ini, berkatilah firman-Mu yang boleh kami rasakan, kami dengar, kami nikmati, sehingga dimanapun kami berada, apapun yang menjadi tantangan kehidupan kami, terlebih di dalam situasi-situasi yang sulit yang boleh terjadi dalam hidup kami ini, kami tahu, kami yakin Tuhan beserta dengan kami, dan kami boleh melewati itu semua Tuhan, sebagaimana ajaran-Mu yang Engkau tunjukkan melewati setiap tantangan kehidupan, tantangan kasih-Mu. Kami yakin kami boleh melewati setiap perjalanan pergumulan kehidupan kami dalam penyertaan kasih-Mu pula. Ya Allah kami, berikanlah roh-Mu kepada kami untuk selalu meneguhkan, membimbing dimanapun kami berada. Saat kami akan kembali dari rumah-Mu ini, kembali ke tengah-tengah kehidupan kami masing-masing, kami tetap setia di dalam kebenaran kasih-Mu, kebenaran firman-Mu, dan tidak tergoda untuk setiap bujukan-bujukan si jahat yang hendak mengganggu iman kami kepadamu ya Tuhan. Kami juga bersyukur untuk setiap berkat-Mu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu ya Tuhan. Namun Engkau tahu, dan kami hendak selalu merenungkannya, menghitungnya, sehingga kami selalu semakin bersyukur, berbahagia, mengikut Engkau, bersyukur kepadamu. Terlebih ya Tuhan, untuk nafas kehidupan, setiap hari yang Kau berikan, ataupun pertambahan umur yang boleh berulang tahun di tengah-tengah jemaat-Mu, terlebih dalam seminggu ini, baik itu ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun pernikahan tengah-tengah jemaat-Mu. Tuhanlah yang menyertai, memberikan kesehatan, menjauhkan dari mara bahaya, dan yang semakin terus mendewasakan setiap iman yang Kau berikan melalui setiap pertambahan umur yang masih Kau berikan di tengah-tengah kehidupan setiap jemaat-Mu, sehingga semakin bertambah hari, semakin bertambah usia, semakin bersuka cita kami, setiap jemaat-Mu memuji memuliakan nama-Mu. Kami juga turut membawakan setiap pergumulan di tengah-tengah jemaat-Mu ya Tuhan. Pergumulan keluarga, pergumulan ekonomi, pergumulan pekerjaan, apapun itu yang menjadi pergumulan di setiap jemaat-Mu yang tidak dapat kami sebutkan. Terlebih Tuhan, yang tengah bergumul akibat sakit penyakit yang boleh ada dalam tubuh setiap jemaat-Mu yang sedang sakit. Terlebih bagi saudara Sena Priskila, Ruta Julu, Amang Benevento Panjaitan, C Simbolon, Absas Simbolon, Jevanya Boru Sinaga, dan Nyonya Simanjuntak Boru Sijabat yang sedang berjuang melawan sakit penyakit yang mereka rasakan. Tuhanlah kiranya yang meneguhkan hati dari setiap jemaat-Mu tersebut Tuhan. Sekalipun fisik mereka lemah karena harus berjuang melawan sakit penyakitnya, tapi kami yakin melalui roh-Mu, Tuhan juga yang meneguhkan hatinya, pikirannya, imannya, agar mampu melewati sakit penyakit itu dan boleh sembuh di hari yang akan datang. Dibantu oleh setiap obat, makanan, minuman
yang mereka konsumsi, dibantu oleh setiap tangan keluarga yang merawat setiap anggota jemaatmu yang sedang sakit, terlebih ataupun yang di dalam proses penyembuhan di tengah-tengah rumah sakit, para medis. Tuhan yang berkati semua itu Tuhan, agar setiap jemaatmu yang sedang berjuang boleh cepat pulih, dan apapun yang menjadi kehendakmu Tuhan, kami boleh menerimanya sesuai dengan kasih-Mu. Kami tetap bersyukur untuk kehidupan yang Kau berikan bagi kami. Ya Allah Bapa kami serahkan hidup dan jiwa kami ini hanya dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.